Jalur Langit 2. Posisi takdir pengabulan. Saksikan Allah, alam akan mengikutimu. Apabila engkau telah menyaksikannya, maka alamlah yang akan mengikutimu. Kitab Al-Hikam, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. 160 catatan ringkasan Jalur Langit 2. 1. Salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya sikap roja, harapan terhadap rahmat Allah tatkala ia mengalami kegagalan. 2. Keinginanmu untuk tajrid, meninggalkan keinginan duniawi termasuk mencari rezeki, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab usaha di mana Allah telah membekali manusia dengan sarana penghidupan, adalah termasuk dalam bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid adalah suatu kemerosotan dari himmah, tekad spiritual yang luhur. 3. Himmah yang kokoh takkan mampu menembus dinding takdir. 4. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, mengatur urusan duniawi dengan susah payah, karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu sudah diurus oleh Allah, tidak perlu engkau turut mengurusnya. 5. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah dan kelalaian melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan tanda butanya basirah, mata batin. 6. Terlambat datangnya pemberian Allah. Meski sudah dimohonkan berulang-ulang, janganlah buatmu patah harapan, karena Dia telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut keinginan engkau sendiri, juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan. 7. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifat, mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi, walaupun amalmu masih sangat sedikit. Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. 8. Tidakkah engkau mengerti bahwa ma'rifat itu merupakan anugerahnya kepadamu? 9. Amal itu merupakan kerangka yang tetap, mati tidak bergerak, dan ruhnya ialah keikhlasan yang ada melekat padanya. 10. Sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, maka buahnya tidak akan sempurna. 11. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu sebagaimana uzlah, karena dengan memasuki uzlah perenungan, pikiran kita jadi luas. 12. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami kedalaman berbagai rahasia sementara ia belum bertaubat dari kesalahannya? 13. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu? Atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah
karena masih terbelenggu oleh syahwatnya. Atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap ke hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. 14. Siapa melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya, dan surya ma'rifat terhalang baginya oleh awan benda-benda alam. 15. Dialah yang tampak ada pada segala sesuatu. 16. Sangatlah jahil orang yang menginginkan terjadinya suatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah. 17. Menunda beramal soleh guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan jiwa. 18. Engkau meminta kepada selainnya, berarti engkau tidak punya rasa malu kepadanya, dan engkau meminta dari selainnya disebabkan karena engkau jauh darinya. 19. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kesulitan selama engkau berada di dunia ini, sebab memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. 20. Permintaan tidak akan mudah terwujud apabila engkau bergantung pada dirimu sendiri. 21. Di antara keberhasilan pada akhir perjuangan adalah berserah diri kepada Allah sejak permulaan. 22. Apa yang tersimpan dalam kegaiban hati akan teraktualisasi, termanifestasi di dunia nyata. 23. Betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil dengan adanya Allah menunjukkan adanya alam itu mengerti betul bahwa kebenaran adalah bagi sang pemilik, sehingga ia menetapkan segala perkara dengan merujuk kepada asalnya, Allah. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah adalah karena ia tidak sampai kepadanya. 24. Orang yang mempunyai keluasan harta hendaklah berderma menurut kemampuannya. Ini ditunjukkan kepada mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan bagi siapa yang masih sempit rezekinya, maka hendaklah ia mendermakan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini ditujukan kepada mereka yang tengah menuju Allah. 25. Orang-orang yang tengah berjalan menuju Allah mendapat petunjuk dengan cahaya tawajuh, konsentrasi menghadap Allah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai kepada Allah mempunyai anwar al-muwajjahah, cahaya yang didapatkan dari berhadapan dengannya. 26. Al-haq Allah tidak terhijab, tapi engkaulah yang terhalang dari melihatnya. 27. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah ridho terhadap nafsu, dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan, dan kesucian adalah engkau tidak ridho terhadap hawa nafsu. 28. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk pada hawa nafsunya. 29. Syu'aul basirah, sinar mata batin memperlihatkan padamu kedekatannya darimu. Ainul basirah, penyaksian mata batin membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena wujudnya. Dan hakul basirah,
mata batin yang hakiki membuatmu menyaksikan wujudnya, bukan ketiadaanmu ataupun wujudmu. 30. Janganlah cita-citamu tertuju kepada selain Allah. 31. Jangan meminta suatu hajat kepada selain Allah, karena dialah yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin selain dia mampu mengangkat segala apa yang telah diletakkan olehnya? Dan bagaimana mungkin orang yang tidak mampu membebaskan dirinya dari suatu hajat dapat membebaskan orang lain dari sebuah hajat? 32. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Pergilah dari alam menuju Sang Maha Pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Rabbmulah puncak segala tujuan. An-Najm 42. 33. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal, keadaan spiritual. Sedangkan baiknya ahwal muncul setelah menggapai tahap kemapanan spiritual, makom-makom. 34. Jangan tinggalkan zikir, lantaran hatimu tidak bisa berkonsentrasi kepada Allah saat berzikir. Sebab kelalaianmu kepada Allah ketika tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir. Semoga Allah berkenan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran, ingat kepada Allah. Dan dari zikir yang penuh dengan kesadaran menuju zikir yang disemangati oleh kehadirannya. Juga dari zikir yang disemangati oleh kehadirannya menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selainnya. Dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. 35. Di antara tanda matinya hati adalah tidak ada perasaan sedih bila terlewatkan kesempatan beramal, dan tidak adanya penyesalan atas bermacam pelanggaran yang telah engkau lakukan. 36. Engkau hanya bisa bersandar kepadanya. 37. Sesungguhnya siapa yang mengenal Robnya pasti akan menganggap dosanya tidak seberapa dibandingkan dengan kemurahannya. 38. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar apabila dihadapkan pada karunia-Nya. 39. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau sadari, perhitungkan, dan tidak engkau pandang tidak berarti. 40. Allah memberimu warid, karunia Allah yang turun melalui proses tertentu kepada seorang hambanya untuk menyelamatkanmu dari cengkraman dunia dan membebaskanmu dari diperbudak oleh makhluk apapun. 41. Cahaya adalah tentara kolbu, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hambanya, maka dia membantunya dengan pasukan cahaya, anwar, dan memutus bantuan kegelapan serta kepalsuan. 42. Tugas cahaya menyingkap tabir, tugas mata batin, basiroh, menetapkan hukum. Sedangkan tugas kolbu menghadapi atau membelakangi. 43. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya. Akan tetapi bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia Allah kepadamu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 58. 44. Allah menghindarkan orang-orang yang menujunya dan juga orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat amal mereka dan menyaksikan syuhud hal ihwal mereka. Bagi orang-orang yang tengah dalam perjalanan menuju kepadanya, itu adalah karena mereka belum benar-benar ikhlas dalam amal mereka. Dan bagi orang-orang yang telah sampai kepadanya adalah karena mereka sibuk menyaksikannya hingga tak ada waktu untuk menengok amal-amal mereka. 45. Engkau merdeka dari segala yang engkau berlepas diri darinya, dan engkau adalah budak dari segala sesuatu yang engkau tamak terhadapnya. 46. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan yang Dia berikan, maka ia akan diseret dengan rantai cobaan supaya mendekat kepada Allah. 47. Siapa yang tidak mensyukur nikmat, berarti ia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut. 48. Takutlah akan karunia Allah yang selalu engkau peroleh sementara engkau tetap bermaksiat kepadanya. Sebab bisa jadi itu istidraj bagimu, lambat laun akan menghancurkanmu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kelak kami nanti akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah cara yang mereka tidak ketahui. Surah Al-Qalam ayat 44. 49. Jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tidak mendapatkan pertolongannya, maka jangan sampai engkau meremehkan apa yang Allah telah berikan itu kepadanya, hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif ataupun cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba itu. 50. Ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmah kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. 51. Kali arid karunia ilahiyah itu datang secara tiba-tiba, agar para hamba tidak mengklaim bahwa hal itu muncul karena adanya persiapan oleh mereka. 52. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat untuk membalas para hambanya yang beriman, karena negeri ini, dunia, tidak mampu menampung apa yang hendak Dia berikan kepada mereka, dan karena Allah hendak memuliakan mereka dengan tidak memberikan balasan di dunia yang tidak kekal. 53. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. 54. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana Dia menempatkanmu. 55. Ketika Allah memberkatimu dengan taat kepadanya dan merasa cukup dengannya, maka ketahuilah bahwa dunia telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu secara lahiriah maupun batiniah. 56. Harapan harus disertai dengan amal. Kalau tidak, maka ia hanyalah lamunan. 57. Allah melapangkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan keadaanmu agar engkau tidak selalu dalam kelapangan, dan Dia melepaskanmu dari keduanya
agar engkau tidak bergantung pada sesuatu selainnya. 58. Orang arif itu lebih khawatir saat berada dalam kondisi lapar ketimbang saat dalam kondisi sempit, sebab hanya sedikit manusia yang tetap bertahan dalam batas-batas kesopanan ketika berada dalam kondisi lapar. 59. Dikala lapar, nafsu bisa mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan dikala sempit, nafsu tidak mampu berperan apa-apa. 60. Boleh jadi Allah memberimu, padahal itu menolakmu. Dan boleh jadi pula Dia menolakmu, padahal Dia memberimu. Ketika Allah membukakan pintu pengertian bagimu tentang penolakannya, maka penolakan itu pun berubah menjadi pemberian. 61. Alam ini pada lahirnya merupakan tipuan, dan batiniahnya adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara kolbu memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. 62. Jika engkau menginginkan kemuliaan yang abadi, maka jangan banggakan kemuliaan yang fana. 63. Perjalanan hakiki akan menjadi singkat manakala engkau lipat jarak dunia darimu, sehingga engkau dapat melihat akhirat lebih dekat kepadamu ketimbang dirimu sendiri. 64. Pemberian dari makhluk adalah kerugian, penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. 65. Manakala Allah memberimu anugerah, maka berarti Dia memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu. Apabila Dia menahan pemberian untukmu, maka Dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, Dia memperkenalkan diri kepadamu serta menghadapimu dengan kelembutannya. 66. Penolakan dari Allah terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. 67. Boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan diterimanya ketaatan itu. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi penyebab sampainya tujuan engkau kepadanya. 68. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan penyesalan jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. 69. Apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keintiman dengannya. 70. Ketika Allah mengendurkan, memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. 71. Seorang arif tak kunjung hilang kebutuhannya kepada Allah, dan apabila dia bersandar kepada selain Allah, niscaya tidak akan pernah tenang. 72. Matahari hati tidak akan pernah terbenam. 73. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau mengetahui bahwa Allah lah yang telah mengujimu, dan karena yang menimpakan takdirnya kepadamu adalah Zat yang juga biasa memberimu sebaik-baik pilihan dalam hidup. 74.
Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihan, para wali, dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum, dan yang telah menampakkan kebesaran akan sifat-sifat rububiyahnya, dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan ubudiyah yang dilakukan mereka. 75. Janganlah menuntut Rabb-mu karena permohonanmu belum dikabulkan olehnya. Akan tetapi, tuntutlah dirimu sendiri yang mungkin belum memenuhi syarat bagi suatu permohonan. 76. Hanya orang bodoh yang menganggap rendah menggampangkan warid karunia Allah akan berkelanjutan sampai di akhirat, sementara wirid akan habis seiring dengan lenyapnya dunia ini. Wirid adalah apa yang Allah minta darimu, sedangkan warid adalah apa yang engkau minta darinya. 77. Datangnya pertolongan Allah adalah sesuai dengan persiapan, sedangkan turunnya cahaya Allah adalah sesuai dengan kejernihan relung hati. 78. Orang yang lalai melalui harinya dengan memikirkan apa yang harus ia lakukan, sedangkan orang yang mau menggunakan akalnya akan merenungkan apa yang dilakukan Allah terhadap dirinya. 79. Allah menyuruhmu di dunia ini untuk memperhatikan alam ciptaannya, dan kelak di akhirat Dia akan memperlihatkan kepadamu akan kesempurnaan zatnya. 80. Allah tahu bahwa engkau tidak akan bersabar untuk melihatnya, maka Allah memperlihatkan kepadamu apa yang berasal darinya. 81. Salat merupakan sarana bermunajat serta sumber penyucian hati. Di dalam salat terbentang luas medan rahasia Allah, dan muncul darinya kilau cahayanya. 82. Apabila engkau menuntut balasan imbal atas suatu amal ibadah, maka pasti engkau pun akan dituntut untuk tulus dalam melakukannya. 83. Jika Allah hendak menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Dia menciptakan sesuatu amal itu menjadi amalmu. 84. Bagaimana keajaiban dapat disingkapkan bagimu, sementara engkau belum mengubah kebiasaan dirimu. 85. Tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu kecuali rasa rendah diri serta sikap membutuhkan. 86. Tutup Allah itu terbagi dua, yaitu tutup dari melakukan maksiat dan tutup dalam maksiat. Orang awam meminta kepada Allah agar ditutupi dalam berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan manusia. Namun orang khawas khusus meminta kepada Allah agar ditutupi dari berbuat maksiat karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan Sang Penguasa Allah. 87. Sebaik-baik yang menemanimu adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan apapun darimu. 88. Seandainya cahaya keyakinan menerangimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu ketimbang engkau berjalan menujunya. Dan engkau pun melihat keindahan dunia telah ditutupi gerhana kefanaan yang suram. 89. Allah mengizinkanmu melihat apa saja yang ada di dalam semesta. Namun
Dia tidak mengizinkanmu untuk berhenti hanya pada melihat benda-benda alam itu. 90. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya sendiri karena mengikuti dugaan orang lain. 91. Pada saat diberi sesuatu, engkau bergembira, dan pada saat ditolak, engkau kecewa. Yang demikian itu merupakan bukti dari sifat kekanak-kanakanmu serta ketidaktulusan penghambaanmu. 92. Boleh jadi Allah memberimu manfaat pada saat malam yang sempit, apa yang belum engkau dapatkan pada saat siang yang lapar, dan kalian tidak mengetahui mana yang lebih dekat kemanfaatannya bagi kalian. 93. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan rahasia-rahasianya. 94. Keinginan agar orang lain mengetahui keistimewaan yang ada pada dirimu adalah bukti dari ketidaktulusan penghambaanmu. 95. Siapa yang mengenal al-haq Allah, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu ciptaannya. 96. Jadikanlah permohonanmu itu semata demi menunjukkan penghambaanmu dan memenuhi hak-hak Allah atasmu. 97. Bagaimana mungkin permohonanmu yang datang belakangan menjadi sebab bagi pemberian Allah yang telah jauh hari diputuskan. 98. Hukum azali itu terbebas dari bergantung kepada sebab akibat. 99. Ketika kamu masih di alam azali, belum ada keikhlasan amal ataupun wujud spiritual. Bahkan di sana belum ada apa-apa selain banyaknya karunia dan pemberian Allah semata. 100. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Surah Al-A'raf ayat 57. 101. Datangnya kesulitan merupakan hari raya bagi para murid. Bisa jadi engkau memperoleh tambahan karunia dalam kesulitan yang menimpa, yaitu apa yang tidak engkau dapati di dalam puasa maupun sholat. Bermacam kesulitan itu merupakan hamparan bagi pemberian Allah. 102. Apabila engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam merasakan kefakiran dan kesusahan yang engkau alami. Sesungguhnya yang berhak menerima pemberian-pemberian sedekah itu hanyalah mereka yang fakir. 103. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapan Allah. Niscaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaanmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu. Niscaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. 104. Bisa jadi seorang yang belum sempurna istiqomahnya sudah diberi karomah. 105. Di antara tanda bahwa al-haq Allah telah mengokohkan suatu kedudukan bagimu adalah apabila Dia menahanmu pada posisi itu dan engkau memetik berbagai hasil dari kedudukan tersebut. 106. Siapa yang memberi nasihat karena merasa dirinya baik, maka dia akan terdiam oleh kesalahan yang ia lakukan. Sedang siapa yang memberi nasihat karena memandang ucapannya itu sebagai kebaikan dari Allah bagi dirinya, maka ia tidak akan terdiam
meski melakukan kesalahan. 107. Cahaya orang-orang bijak ahli hikmah mendahului perkataan mereka, maka dimanapun cahaya itu terpancar di batin, sampailah apa yang mereka katakan. 108. Setiap ucapan yang keluar pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. 109. Siapa yang telah diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan ajaran, maka apa yang diucapkannya akan dapat dipahami oleh yang mendengarnya, dan isyarat-isyarat yang ia berikan akan terang diterima oleh mereka. 110. Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkan, dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. 111. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual, makom, adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu. Kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tampak kabur, samar, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. 112. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. 113. Terkadang seorang arif merasa malu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepada Rabb-Nya, karena telah merasa puas mengikuti kehendaknya. Maka mana mungkin ia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. 114. Apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian, lalu ikutilah, sebab tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. 115. Di antara tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, namun malas dalam melaksanakan amalan wajib. 116. Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hambanya dalam berhubungan dengannya, sehingga dia menjadikan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Rabb-Mu kagum dengan orang-orang yang digiring ke surga dengan menggunakan rantai tersebut. 117. Allah mewajibkanmu berkhidmat, mengabdi kepadanya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada balasan masuk surganya. 118. Kadang kegelapan mendatangimu, karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. 119. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tatkala sudah terlepas dari dirinya nikmat itu. 120. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu, sebab itu bisa merendahkan kedudukanmu. 121. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kolbu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. 122.
Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat yang menyesatkan dari hati kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. 123. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya. 124. Ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam hati. 125. Kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. 126. Jangan merasa karunia Allah lambat datang kepadamu. Akan tetapi, tengoklah diri engkau yang lambat menghadap padanya. 127. Berapa kewajiban dalam satu waktu bisa dikodok, diganti di waktu lain. Namun tidak mungkin untuk mengkodok kewajiban waktu. Alasannya, Allah mewajibkan padamu suatu kewajiban baru atau perintah tertentu untuk setiap waktu. Kemudian bagaimana engkau bisa memenuhi kewajiban yang lain sementara engkau belum memenuhi hak Allah dalam setiap waktu itu? 128. Tidak engkau mencintai sesuatu selain engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. 129. Ketaatanmu tidaklah berguna baginya, dan kemaksiatan yang engkau lakukan pun juga tidak membahayakannya. Dia menyuruh berbuat ini dan melarang berbuat itu adalah demi kepentingan dirimu sendiri. 130. Kedekatanmu dengannya adalah jika engkau merenungkan kedekatannya kepadamu. 131. Hakikat-hakikat batin itu muncul pada kondisi tajalli secara singkat, namun penjelasannya muncul setelah datang keterangan. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah summa inna alaina bayanah. Apabila kami Allah telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 18 sampai 19. 132. Apabila datang inspirasi ilahiyah kepadamu, maka itu akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaanmu. 133. Siapa saja yang berhadapan dengannya pasti akan dimusnahkan. 134. Cukuplah Allah untukmu dari segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang menggantikan kebutuhanmu kepada Allah. 135. Keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya, dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. 136. Kenikmatan sejati itu, kendati bermacam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan dan mendekat kepada Allah. Dan azab itu, walau beragam jenisnya,
sesungguhnya hanya disebabkan adanya hijab antara hamba dengannya. 137. Di antara kesempurnaan nikmat Allah kepadamu adalah jika Dia memberimu rezeki yang dapat mencukupimu dan mencegahmu dari apa yang membuatmu lepas kendali, sesat. 138. Siapa yang merasakan buah amalnya di dunia, maka itulah bukti di akhirat amalnya diterima. 139. Kala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkurang pula lah apa yang engkau sedihkan. 140. Bila engkau tidak ingin tergeser, maka jangan memangku jabatanmu, kedudukan yang tidak abadi bagimu. 141. Allah sengaja menciptakan dunia ini sebagai tempat perubahan dan sumber kerusuhan agar kalian merasa jenuh di dunia. 142. Sebaik-baik ilmu adalah yang diiringi oleh rasa takut kepada Allah. 143. Kalau lapar, nafsu bisa mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan di kala sempit, nafsu tidak mampu berperan apa-apa. 145. Allah ingin membuatmu jemu terhadap segala sesuatu, sehingga tidak ada lagi yang memalingkanmu darinya. 146. Seandainya engkau tahu bahwa syaitan tidak pernah sekejap pun lupa kepadamu, maka janganlah sekejap pun engkau lupa kepada Allah yang nasibmu berada dalam kekuasaannya. 147. Siapa yang merasa dirinya tawadu, rendah hati, berarti ia orang yang sombong, takabur. Orang tawadu itu adalah yang meski ia tawadu, tapi merasa dirinya kurang dengan apa yang telah ia perbuat. Sikap tawadu yang sejati timbul dari menyadari akan keagungan Allah dan sifat-sifatnya yang begitu nyata. 148. Seorang mukmin itu suka menyibukkan diri menyanjung Allah, sehingga tidak sempat untuk memuji dirinya sendiri, dan ia sibuk menunaikan kewajiban kepada Allah, sehingga ia lupa akan porsi untuk dirinya sendiri. 149. Seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya, atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tapi sejatinya, pecinta adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. 150. Kalaulah tidak ada tempat bagi nafsu, maka pasti tidak ada orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Sebab tanpa adanya nafsu itu, tak ada lagi jarak yang memisahkan antara engkau dengan Allah, dan juga tak ada lagi sekat yang harus dibuka antara engkau dan Allah. 151. Alam ini hanya memuaskan jasmanimu, tapi tidak memuaskan rohani. 152. Engkau tetap terikat dengan alam materi selama engkau belum menyaksikan Sang Pencipta alam. Namun apabila engkau telah menyaksikannya, maka alam yang akan mengikuti. 153. Diperolehnya keistimewaan sifat kewalian khususiyah itu bukan berarti lalu hilang sifat kemanusiaannya. Sifat khususiyah tersebut laksana pancaran sinar matahari di siang hari. Ia tampak di cakrawala, namun bukan bagian darinya. Terkadang matahari cahaya dari sifat-sifat Allah menyinari malam wujudmu, dan terkadang Allah menariknya darimu, lalu mengembalikanmu pada keterbatasanmu. Cahaya siang itu bukan berasal darimu dan bukan untukmu, namun ia menyinarimu. 154. Bagi para penempuh jalan spiritual, salikin adalah kebalikannya, di mana puncak pencapaian mereka adalah permulaan dari orang-orang yang tertarik kepadanya. Namun demikian, ini semua tidaklah bermakna seperti apa adanya.
Bisa jadi keduanya bertemu di persimpangan jalan. Yang satu tengah mendaki dan yang lain sedang menurun. 155. Mana mungkin engkau dapat menuntut imbalan atas suatu amal, padahal sebenarnya dialah yang menyedekahkan amal itu padamu. Dan bagaimana pula engkau dapat meminta balasan pahala atas suatu ketulusan yang engkau lakukan, padahal Allah yang menghadiahkan ketulusan itu kepadamu. 156. Ada orang yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Ada orang yang zikirnya mendahului cahayanya. Ada pula orang yang cahayanya bersama dengan zikirnya. 157. Dengan zikirnya itu ia mendapat petunjuk. 158. Kadang umur seorang panjang masanya, tapi sedikit manfaatnya. Dan ada pula umur yang pendek masanya, namun penuh dengan manfaat. Siapa yang diberkahi umurnya, maka dalam waktu singkat ia dapat meraih berbagai karunia Allah. Sebuah karunia yang sulit diungkapkan melalui kata-kata dan tidak terjangkau lewat isyarat. 159. Fikir itu merupakan perjalanan hati dalam alam ciptaan Allah. Fikir adalah lentera hati. Bila fikir itu padam, maka tak ada lagi cahaya di hati. 160. Fikir itu ada dua macam. Fikir yang timbul dari tasdik, pembenaran, dan keimanan. Dan fikir yang timbul dari penyaksian atas atau penglihatan. Yang pertama itu bagi ahli iktibar, sedangkan yang kedua bagi kaum yang telah menyaksikan dan melihat dengan mata batin.